Imelda Stena. I'm from class Management Check NPM 25411062. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan teori pilihan konsumen dalam memaksimalkan kepuasan. Pengertian teori konsumen adalah cabang dari ekonomi mikro yang mempelajari perilaku konsumen dalam melokasikan pendapatan terbatas untuk membeli berbagai barang dan jasa agar memperoleh kepuasan utility maksimum. Asumsi dasar, konsumen bersifat rasional, pendapatan terbatas, harga barang diketahui, konsumen ingin memaksimalkan kepuasan. Pendahuluan, konsumen dihadapkan pada kebutuhan yang tidak terbatas. Setiap konsumen memiliki berbagai kebutuhan dan keinginan seperti makanan, pakaian, pendidikan, hiburan, transportasi, dan lain-lain. Masalahnya, kebutuhan manusia cenderung tidak terbatas dan terus berkembang seiring waktu, usia, gaya hidup, serta kemajuan teknologi. Artinya, meskipun satu kebutuhan sudah terpenuhi, akan muncul kebutuhan lain yang ingin dipenuhi. Sumber daya dan pendapatan bersifat terbatas, berbeda dengan kebutuhan sumber daya ekonomi yang memiliki konsumen terbatas, terutama pendapatan, waktu, tenaga. Pendapatan yang terbatas membuat konsumen tidak mampu membeli semua barang dan jasa yang diinginkan. Oleh karena itu, konsumen harus menentukan barang mana yang akan diberi dan mana yang harus dikorbankan. Di sini muncul masalah ekonomi kelangkaan. 3. Konsumen harus membuat pilihan rasional. Karena terbatasan pendapat, konsumen tidak dapat memenuhi semua kebutuhan sekaligus sehingga harus membuat pilihan. Pilihan dikatakan rasional apabila konsumen memiliki tujuan yang jelas dalam kurung memaksimalkan kepuasan, membandingkan manfaat dan biaya dari setiap pilihan, memilih kombinasi barang yang memberikan kepuasan terbesar dengan pendapatan yang dimiliki. Konsumen akan memilih barang yang memberikan manfaat paling besar dibandingkan harga yang harus dibayar. Teori pilihan konsumen menjelaskan perilaku tersebut. Teori pilihan konsumen adalah bagian dari ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana konsumen membuat keputusan dalam kondisi kebutuhan tidak terbatas, pendapatan terbatas, harga barang tertentu. Teori ini menjelaskan bahwa konsumen mengalokasikan pendapatan secara efisien, memiliki kombinasi barang yang memaksimalkan kepuasan, menghadapi trade-off, dalam kurung harus mengorbankan satu barang untuk memperoleh barang lain. Melalui konsep seperti ini, utility dalam kurung kepuasan, garis anggaran, kurva intervensi. Teori pilihan konsumen membantu memahami pola konsumen, permintaan barang, dan dampak perubahan harga atau pendapatan terhadap keputusan konsumen. Kesimpulan, konsumen hidup dalam kondisi kebutuhan tidak terbatas, sementara pendapatan terbatas sehingga harus membuat pilihan rasional. Teori pilihan konsumen hadir untuk menjelaskan bagaimana konsumen memilih secara logis agar memperoleh kepuasan maksimum dari sumber daya yang terbatas. Pengertian teori pilihan konsumen. Teori dalam ekonomi mikro mempelajari bagaimana konsumen memilih barang atau jasa berdasarkan pendapatan konsumen. Pendapatan menentukan batas kemampuan konsumen dalam membeli barang dan jasa. Semakin besar pendapatan, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dikonsumsi. Pendapatan membentuk garis anggaran dalam kurung budget constraint, yaitu kombinasi barang yang bisa dibeli konsumen. Keterbatasan pendapatan memaksa konsumen memilih dan mengalokasikan pengeluaran secara efisien. Harga barang dan jasa, harga memengaruhi jumlah dan jenis barang yang dipilih konsumen. Jika harga suatu barang naik, konsumen cenderung mengurangi konsumsi barang tersebut. Konsumen dapat beralih ke barang lain yang relatif lebih murah. Perubahan harga mengubah kemiringan garis anggaran. Selera atau preferensi konsumen. Preferensi menunjukkan tingkat kekuasaan konsumen terhadap suatu barang dibandingkan barang lain. Preferensi bersifat subjektif dan berbeda antar individu, dipengaruhi oleh budaya, kebiasaan, pendidikan, dan gaya hidup. Preferensi digambarkan melalui kurva intrinsic. Tujuan utama memaksimalkan kepuasan, artinya konsumen berusaha memperoleh tingkat kepuasan tertinggi dari penggunaan pendapatan yang terbatas dengan memilih kombinasi barang dan jasa yang paling mengutamakan baginya. Step kepuasan dalam kurung utility. Kepuasan disebut juga utility. Utility adalah tingkat kenikmatan dari konsumsi barang, bersifat subjektif dalam kurung berbeda tiap konsumen. Semakin banyak konsumsi, kepuasan bertambah dalam kurung hingga titik tertentu. Jadi,
Kepuasan utility adalah tingkat manfaat atau rasa puas yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam ekonomi mikro, utility digunakan untuk menjelaskan alasan konsumen memilih suatu barang dibandingkan barang lain. Jenis-jenis utility: 1. Total utility TU. Total utility adalah jumlah keseluruhan kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi sejumlah barang tertentu. Semakin banyak barang dikonsumsi, total kepuasan umumnya meningkat namun tidak selalu berbanding. Kedua, marginal utility dalam kurung MU. Marginal utility adalah tambahan kepuasan yang diperoleh konsumen dari mengonsumsi satu unit tambahan barang. Hukum marginal utility yang menurun semakin banyak suatu barang konsumsi, tambahan kepuasan dalam kurung MU akan semakin berkurang, bahkan bisa menjadi nol atau negatif. Pendekatan pengukuran utility, pendekatan kardinal. Kepuasan dapat diukur dengan angka, misalnya satu util, digunakan dalam analisis matematis sederhana. Pendekatan ordinal, kepuasan tidak diukur dengan angka, hanya dapat dibandingkan tingkat kepuasan dalam kurung lebih besar, sama, atau lebih kecil. Digambarkan melalui kurva Edifancy. Peran utility dalam pilihan konsumen. Konsumen utility membantu menjelaskan konsumen bertindak rasional, memilih barang yang memberi kepuasan terbesar, berusaha memaksimalkan kepuasan dengan pendapatan terbatas. Kesimpulannya, jadi utility merupakan konsep utama dalam teori konsumen yang menjelaskan tingkat kepuasan konsumen dari konsumsi barang dan jasa, serta menjadi dasar dalam mengambil kepuasan konsumsi. Hukum kepuasan marginal menurun. Kepuasan tambahan disebut marginal utility. Semakin sering mengonsumsi barang, kepuasan tambahan semakin menurun. Contoh, gelas air pertama sangat memuaskan, gelas berikutnya memberi kepuasan lebih kecil. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada awal konsumsi suatu barang memberikan kepuasan yang besar, namun ketika konsumsi dilanjutkan, tambahan kepuasan mulai berkurang. Pada titik tertentu, tambahan kepuasan bisa menjadi nol. Jika konsumsi diteruskan, kepuasan marginal bisa menjadi negatif, dalam kurung menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh sederhana, seseorang yang sangat lapar makan bakso. Mangkok ke-1, kepuasan marginalnya sangat tinggi. Dan mangkok yang kedua, kepuasan marginalnya tinggi. Dan mangkok ketiga, kepuasan marginalnya sedang. Dan mangkok keempat, kepuasan marginal rendah. Dan mangkok kelima, kepuasan marginal 0, dan mangkok keenam, kepuasan marginal negatif dalam kurung mual. Artinya, setiap mangkok tambahan memberi kepuasan yang semakin kecil. Hubungan dengan total utility dalam kurung TU meningkatkan selama kepuasan marginal masih positif. TU mencapai maksimum saat MU sama dengan kosong. Jika MU negatif, TU akan menurun. Pentingnya hukum ini, hukum kepuasan marginal menurun dalam kurung menjadi dasar perilaku konsumsi rasional, menjelaskan mengapa konsumsi tidak mengonsumsi satu barang secara berlebihan, menjadi dasar terbentuknya kurva permintaan yang menurun. Kesimpulan, hukum kepuasan marginal menurun menjelaskan bahwa tambahan kepuasan dari konsumsi barang akan semakin berkurang seiringnya bertambahnya jumlah barang yang dikonsumsi. Sehingga konsumen harus mengatur konsumsi secara rasional. Kurva Edifancy menunjukkan kombinasi dua barang, memberikan tingkat kepuasan yang sama, konsumen tidak membedakan pilihan di kurva yang sama, kurva berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Jadi, kurva Edifancy adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan tingkat kepuasan dalam kurung utility yang sama bagi konsumen. Ciri-ciri kurva Edifancy: 1. Menurunkan dari kiri atas ke kanan bawah. Jika konsumsi satu barang bertambah, konsumsi barang lain harus dikurangi agar kepuasan tetap sama. Kedua, cembung ke titik origin. Menunjukkan konsumen bersedia mengorbankan semakin sedikit barang untuk memperoleh tambahan barang lain. Ketiga, tidak saling berpotongan. Jika kurva berpotongan akan terjadi tingkat kepuasan yang tidak konsisten. Keempat, semakin jauh dari titik origin, tingkat kepuasan semakin tinggi. Lebih banyak barang konsumsi berarti kepuasan lebih besar. Margin Rate of Substitution dalam kurung MRS. MRS adalah tingkat kesediaan konsumen untuk menukar satu barang dengan barang lain tanpa mengubah tingkat kepuasan.
Nilai MNS menurun seiring pergerakan sepanjang kurva interferensi. Hubungan kurva interferensi dengan garis anggaran kepuasan maksimum tercapai ketika kurva interferensi menyinggung garis anggaran pada titik tertentu. Fungsi kurva interferensi digunakan untuk menjelaskan pilihan konsumen, menentukan keseimbangan konsumen, menganalisis pengaruh perubahan harga dan pendapatan. Jadi kesimpulan di sini, kurva interferensi menggambarkan preferensi konsumen dan menunjukkan kombinasi barang yang memberikan kepuasan yang sama, serta menjadi alat utama dalam teori pilihan konsumen. Garis anggaran dalam kurung Burkett Lane menunjukkan keterbatasan pendapatan konsumen dipengaruhi oleh besarnya pendapatan, harga barang, konsumen tidak bisa memilih di luar garis anggaran. Garis anggaran Burkett Lane, garis anggaran adalah garis yang menunjukkan berbagai kombinasi dua barang atau jasa yang dapat dibeli konsumen dengan tingkat pendapatan tertentu dan harga barang tertentu. Garis ini menggambarkan batas kemampuan konsumen dalam melakukan konsumsi. Rumus garis anggaran M sama dengan buka kurung P X titik X tutup kurung tambah buka kurung P Y titik Y tutup kurung. Keterangan M sama dengan pendapatan konsumen, PX dan PY sama dengan harga barang X dan Y. X, Y sama dengan jumlah barang yang dikonsumsi. Ciri-ciri garis anggaran menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Karena pendapatan terbatas, penambahan konsumsi satu barang harus mengurangi barang lain. Mencerminkan keterbatasan pendapat, konsumen tidak bisa mengkonsumsi di luar garis anggaran. Kemiringan slope negatif, slope sama dengan negatif PX garis miring PY. Titik potong garis anggaran sumbu X sama dengan M garis miring PX jika seluruh pendapatan digunakan untuk barang X. Sumbu Y sama dengan M garis miring PY jika seluruh pendapatan digunakan untuk barang Y. Perubahan garis anggaran 1. Perubahan pendapatan. Pendapatan naik, garis anggaran bergeser ke luar sejajar. Pendapatan turun, garis anggaran bergeser ke dalam. 2. Perubahan harga barang. Harga barang X turun. Garis anggaran berputar keluar pada sumbu X. Harga barang X naik, garis anggaran berputar ke dalam. Hubungan dengan kurva interferensi. Kepuasan maksimum tercapai ketika garis anggaran menyinggung kurva interferensi. Titik singgung ini disebut keseimbangan konsumen. Jadi kesimpulan garis anggaran menunjukkan batas kemampuan konsumen dalam memilih kombinasi barang dan menjadi alat penting dalam menjelaskan perilaku konsumsi rasional. Keseimbangan konsumen terjadi saat kurva interferensi bersinggung dengan garis anggaran, menunjukkan kombinasi konsumsi optimal, kepuasan maksimum tercapai dengan pendapatan terbatas. Jadi keseimbangan konsumen adalah keadaan di mana konsumen mencapai kepuasan dalam kurung utility maksimum dengan pendapatan terbatas sehingga tidak ada dorongan untuk mengubah kombinasi konsumsi barang dan jasa yang dipilih. Secara terjadinya keseimbangan konsumen tercapai ketika kurva interferensi bersinggungan dengan garis anggaran. Secara matematis, mengapa disebut seimbang? Karena pada titik ini pendapatan digunakan secara optimal, kepuasan maksimum tercapai, perubahan konsumsi justru menurun kepuasan. Kesimpulan, keseimbangan konsumen terjadi ketika konsumen memilih kombinasi barang yang memberikan kepuasan maksimum sesuai dengan batas pendapat yang ditunjukkan oleh titik singgung antara kurva interferensi dan garis anggaran. Prinsip memaksimalkan kepuasan. Konsumen membandingkan kepuasan yang diperoleh, harga yang harus dibayar, memilih barang dengan kepuasan tertinggi persatuan harga. Keputusan konsumsi bersifat rasional. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, memilih makanan sesuai uang saku, membandingkan harga dan kualitas barang, menentukan prioritas kebutuhan, mengatur pengeluaran agar lebih efisien. Berikut beberapa contoh keseimbangan konsumen dan teori pilihan konsumen dalam kehidupan sehari-hari yang mudah dipahami. 1. Membeli makanan dan minuman. Seorang siswa memiliki uang 50.000 untuk makan siang. Dia bisa membeli nasi tambah ayam goreng, nasi tambah tempe, nasi tambah sayur. Konsumen akan memilih kombinasi yang memberikan kepuasan maksimum sesuai selera dan harga. Misalnya dia memilih nasi tambah ayam goreng karena memberikan rasa kenyang dan enak dalam kurung utility tinggi. Masih sesuai dengan uang yang dimiliki pendapatan terbatas.
Ini adalah contoh keseimbangan konsumen karena jika dia menambah ayam goreng lagi, mungkin kepuasan tambahan kecil atau bahkan mubazir. Dalam kurung, hukum kepuasan marginal menurun. 2. Membeli pakaian dan aksesoris. Seorang remaja punya uang 1 juta untuk membeli 2 baju tambah 1 topi, 1 baju tambah 2 topi. Jika baju lebih disukai daripada topi, dia akan memilih kombinasi yang memberikan kepuasan tinggi sesuai harga dan preferensi. Titik ini adalah titik keseimbangan antara harga, pendapatan, dan selera. 3. Waktu untuk belajar dan hiburan. Seorang mahasiswa punya 4 jam luang, bisa menghabiskan 3 jam belajar, tambah 1 jam menonton, atau 2 jam belajar tambah 2 jam menonton. Mahasiswa akan memilih kombinasi yang memaksimalkan kepuasan, misalnya 2 jam belajar tambah 2 jam menonton. Karena belajar penting untuk nilai, tapi hiburan juga meningkatkan kenyamanan mental. Ini ilustrasi bahwa teori konsumen juga berlaku untuk barang tak berwujud seperti waktu dan hiburan. 4. Membeli snack dan minuman di kantin, harga snack 5.000, harga minum 3.000, uang 20.000. Konsumen akan menghitung kombinasi snack dan minuman agar setiap rupiah terakhir yang dibelanjakan memberikan kepuasan maksimum. Bisa membeli 2 snack tambah 3 minum, bisa membeli 3 snack tambah 2 minum. Pilihan akhir tergantung pada selera dan utility yang dirasakan. Intinya, keseimbangan konsumen terjadi dalam kehidupan sehari-hari setiap kali kita membuat pilihan konsumsi. Apa yang dibeli, berapa banyak, dan bagaimana mengalokasikan uang agar kepuasan maksimum tercapai. Kesimpulan, teori pilihan konsumen menjelaskan perilaku konsumsi. Konsumen bertujuan memaksimalkan kepuasan. Pilihan dipengaruhi harga, pendapatan, dan selera, membantu memahami kepuasan ekonomi sehari-hari. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.